Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihatmu berpuasa di bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfalun nas anhu. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan, yang dilalaikan, diabaikan oleh manusia. Dan kita melihat bagaimana kondisi umat Islam di bulan Sya'ban ini. Biasa-biasa. Seperti tidak ada apa. Letaknya bulan Sya'ban ini kecepit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi puasa. Rahun Nasai. Allah menjadikan bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan sepanjang tahun. Dari Ramadan sampai sebelum Ramadan di bulan Sya'ban ini diangkat. Persiapan untuk membuka lembaran baru di bulan Ramadan. Sehingga amalan tahun ini selesai diangkat, kembali kita berpuasa di bulan Ramadan. Mencatat kembali, mengumpulkan, menghimpun, menumpuk pahala, bukan harta. Tapi ternyata sebagian orang sibuk mempersiapkan diri untuk kuliner di bulan Ramadan. Menyusun list makanan yang akan dibeli untuk Ramadan. Batifillah. Ramadan itu bukan bulan makan. Sehingga kita berpikir mau masak apa, mau makan apa, mau beli apa. Bukan. Ramadan itu bulan gak makan dan tidak minum. Menahan syahwat. Itu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawat dan salam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, tak terasa Ramadan semakin mendekat. Ya, target kita adalah bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita ke bulan Ramadan, memberikan kekuatan kepada kita, semangat dan taufik agar kita bisa beribadah. Dan kita bisa meraih pahala yang berlimpah ruah di bulan puasa, bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi ingat, kita belum sampai bulan Ramadan. Kita masih dalam tahapan penyambutan bulan Ramadan. Yang perlu dilakukan adalah menyusun rundown, berbagai macam kegiatan. Ada gladi bersih, gladi resik untuk menyambut bulan Ramadan. Itu di bulan Sya'ban ini.
yang banyak orang lalai. Sebelum kita berbincang tentang keutamaan nisfu Sya'ban, Ana ingin membacakan kembali hadis Usamah bin Zaid yang sudah kita baca pada Senin yang lalu, bahwa dia berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku belum pernah melihatmu berpuasa di bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalun nas anhu." Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan, yang dilalaikan, diabaikan oleh manusia. Dan kita melihat bagaimana kondisi umat Islam di bulan Sya'ban ini. Biasa-biasa. Seperti tidak ada apa. Letaknya bulan Sya'ban ini kecepit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi puasa. Rahun Nasai. Allah menjadikan bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan sepanjang tahun. Dari Ramadan sampai sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban ini diangkat. Persiapan untuk membuka lembaran baru di bulan Ramadan. Sehingga amalan tahun ini selesai diangkat, kembali kita berpuasa di bulan Ramadan. Mencatat kembali, mengumpulkan, menghimpun, menumpuk pahala, bukan harta. Tapi ternyata sebagian orang sibuk mempersiapkan diri untuk kuliner di bulan Ramadan. Menyusun list makanan yang akan dibeli untuk Ramadan. Betifillah. Ramadan itu bukan bulan makan. Sehingga kita berpikir mau masak apa, mau makan apa, mau beli apa. Bukan. Ramadan itu bulan nggak makan dan tidak minum, menahan syahwat. Itu bulan Ramadan. Baik, barakallahu fiik. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Kita sudah tahu, tapi ada apa dengan nisfu Sya'ban? Kenapa kok yang menjadi perhatian orang cuma nisfu Sya'ban? Padahal bulan Sya'ban itu kan 29 hari atau 30 hari. Lalu kenapa orang-orang sibuk merayakan nisfu Sya'bannya? Berarti ada sesuatu yang istimewa. Tapi kita perlu tahu. Karena dalam beramal seorang muslim itu bukan katanya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dahulu, tahu dulu, ini amalan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kapan membacanya, di mana membacanya, baru kita ngamalin. Boleh tahu, boleh jadi amalannya benar, tapi waktu ngamalinnya yang salah. Seperti kalau kita bicara keutamaan sholat duha, disampaikan keutamaan sholat duha, sholatnya habis zuhur. Ini nggak benar. Waktunya waktu duha. Perlu kita belajar. Tapi berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban ini, ada sebuah kitab yang layak untuk dibaca, layak untuk direnungkan. Kitab ini, Ana tadi minta untuk ditampilkan judulnya. Nah, silahkan ditampilkan judul kitab ini. Coba Ana akan bacakan. Ma waduha, ya. Ma waduha wastabana
fi fadaili syahri Sya'ban. Siapa pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini adalah Abul Khattab, tertulis di sana Umar Ibnul Hasan As-Sibti Al-Andalusi, dari Andalusia. Bayangkan, ini pengarangnya dari Spanyol yang dikenal dengan sebutan Ibn Dihya Al-Kalbi, meninggal tahun 633 Hijriah. Anda baca biografi beliau, meninggalnya di Mesir ya. Barakallahu fikum. Beliau mengkaji tentang keutamaan nisfu Sya'ban, kurang lebih hadis yang sahih seperti yang tadi kita telah bacakan, hadis Usama bin Zaid, bahwa bulan Sya'ban ini, ingat, bukan nisfu Sya'ban tapi sebulan full adalah bulan dilaporkan dan diangkatnya amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban ya, subhanallah, beliau menyebutkan sebuah hadis ya. Nanti bisa dilihat di halaman 33, kitabnya ini bisa di-download gratis sehingga kita bisa membacanya. Beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Qala, apa kata Anas, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila manzili Aisyah fi hajat. Nabi SAW mengutusku, kata Anas, untuk ke rumahnya Aisyah dalam satu keperluan. Faqultu laha asri'i. Aku katakan kepadanya, tolong cepat, kata dia. Cepetan, kata dia. Kenapa kok disuruh cepetan? Fa inni taraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum an lailatin nisfi min Sya'ban. Aku meninggalkan Nabi SAW di masjid ini, beliau lagi menjelaskan kepada para sahabat tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Faqalat ya Unais ijlis. Anas kecil, duduk sini. Anas masih kecil waktu itu. Duduk. Aku yang akan sampaikan kepadamu bihadithi lailatin nisfi min Sya'ban. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Inna tilka lailata kanat lailati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban itu, waktu itu bertepatan dengan malam giliranku. Nabi bermalam di rumahku. Fadakhala ma'i fi lihafi. Nabi masuk bersamaku di dalam selimutku sallallahu alaihi wasallam. Fantabahtu minal lail falam ajid. Malam itu aku bangun, Nabi nggak ada. Nggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu fatuftu fi hujari nisaihi falam ajid. Aku keliling ya, mencari Nabi SAW di kamar-kamar istrinya, tapi nggak ada Nabi di situ. Faqultu la'allahu dhahaba ila jariyatihi Maria al-Qibtiyah. Mungkin Nabi berangkat ke budak perempuannya, Maria al-Qibtiyah. Fakharajtu, maka aku pun keluar. Famarartu fil masjid, keluar lewat masjid. Karena kan rumahnya Aisyah sama masjid itu nempel. Jadi ada pintu keluar, ada pintu langsung masuk ke masjid. Lewat masjid, kakinya Aisyah nyangkut ke kakinya Nabi SAW. Wa huwa sajid, Nabi sedang sujud ternyata. Kok bisa nyangkut? Karena malam hari, gelap gulita, nggak ada lampu pada waktu itu, nggak ada listrik ya. Yaqulu, dalam sujudnya Nabi berkata, sajada laka khayali wa sawadi. Sujud untukmu hayalanku dan badanku, jiwa ragaku. Wa amana bika fuadi, dan beriman kepadamu hatiku. Wa hadhihi yadi allati janaitu biha ala nafsi, ini tanganku yang aku berbuat dosa dengannya atas diriku sendiri. Faya azim, hal yaghfiru dzamba illa al-azim illa ar-rabbul azim.
Wahai yang maha agung, apakah ada yang mengampuni dosa yang besar kecuali Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Faghfir lidzambil azim. Ampuni untukku dosa yang besar. Qalat thumma rafa'a ra'sahu. Nabi bangkit dari sujudnya sambil berkata, habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Jadi bangkit dari sujud, beliau duduk itu, beliau membaca dalam riwayat ini ya, habli, berikan kepada aku hati yang bertakwa, yang bersih dari syirik, terbebaskan darinya, la kafiran wala syaqiyan, bukan hati yang kafir, bukan hati yang sengsara. Thumma ada fasajad. Setelah itu beliau sujud lagi dan beliau berkata, aqulu laka kama qala akhi Daud, aku berkata kepadamu sebagaimana saudaraku Daud berkata, wa'affir wajhi fit turab, aku tempelkan wajahku dengan tanah, li sayyidi, untuk tuanku, wa huqqa li sayyidi an tuhaffar al-wujuh li wajhi. Dan sudah sepantasnya wajah-wajah itu ditanahkan, dikenakan tanah ya, untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW, beliau mengangkat kepalanya, faqultu bi abi wa ummi anta fi wadin wa ana fi wadin. Aisyah mengatakan, demi artinya bapak ibuku menjadi tebusan untukmu, engkau berada di lembah yang lain, aku berada di lembah yang lain. Aisyah ini berpikir Nabi ini sedang ke tempat salah satu istrinya, tapi ternyata Nabi sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qalat fasami'a hissa qadamayya. Nabi dengar. Nabi ketika sujud kayaknya tak berasa ketika kena kakinya Aisyah, tapi ketika Aisyah, atau beliau merasakan ketika Aisyah bangkit, Nabi berasa tuh bekas kena kakinya Aisyah. Lalu selesai sholat beliau masuk, fadakhala al-hujrata wa qala ya Humaira. Beliau masuk kamar lalu mengatakan, wahai Humaira, ama ta'lamina anna hadhihi al-laila lailatun nisfi min Sya'ban? Apa engkau enggak tahu, Humaira, malam ini malam nisfu Sya'ban. Lillahi fi hadhihi al-laila utaqa minan nar. Pada malam hari ini Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, bi'adadi sya'ri ghanami kalb, sejumlah kambing dombanya qabilah Kalb. Qalat qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wa ma balu ghanami kalb? Ada apa kok perumpamannya dengan ghanamu kalb, dengan dombanya qabilah Kalb? Qala faqala lam yakun fil Arab qaumun aktsara ghanaman minhum. Di bangsa Arab itu enggak ada kaum yang memiliki kambing domba seperti yang dimiliki mereka. La aqulu fihim. Aku tidak berkata, termasuk yang diampuni itu ada 6 orang yang tidak masuk dalam ampunan tersebut. Sittatu nafarin mudbinu khamrin, orang yang kecanduan khamr, wa aqul liwalidayhi, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, wala musirun ala zina, orang yang terus berzina nggak bertobat, wala musarim, orang yang tidak bertegur sapa, memutuskan hubungan sama saudaranya, wala musawwirun, tidak pula orang yang membuat gambar, wala qattat, dan tidak termasuk diampuni orang yang mengadu domba. Bagaimana hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah, dan Imam Dhahabi dalam kitabnya Mizan, dan juga Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat, keutamaan waktu-waktu. Ibn Dihyah yang mengarang kitab ini yang baru saja kita baca hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya isnaduhu dhaif jiddan, sanad hadis ini lemah sekali karena di dalamnya ada perawi yang namanya Sa'id bin Abdul Karim Matru.
Sa'ad bin Mu'adz ditinggalkan oleh para muhadithin, nggak diterima hadis. Baik, Ibn Wahab Ibn Dihya Al-Kalbi menyebutkan hadza haditsun maudhu' masnu'. Hadis ini adalah hadis yang dibikin-bikin. Hadis karangan. Bukan hadis yang sahih. Lalu beliau menyebutkan alasan kenapa hadis ini disebut hadis yang palsu. Ahibati fillah, ada hadis yang beliau sebutkan juga, beliau mendhaifkan hadis ini. Namun hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, ini masih ucapan Ibn Dihya Al-Kalbi, dia meriwayatkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban dari jalan Hajjaj bin Arta'ah. Ada bab di dalam kitab Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi yang berjudul fi bab ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban, min ma jaa fi lailatin nisfi min Sya'ban, yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Apa hadisnya? Hadisnya dari Aisyah. Qalat, kalau tadi dari Anas bin Malik, dari Aisyah. Ini hadisnya dari Aisyah. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu fa idza huwa bil Baqi. Aku keluar, aku cari Nabi, ternyata Nabi di Baqi. Ada di Baqi. Faqala akunti takhafina an yahifa Allah alaiki wa rasuluh. Apakah engkau berfikir Allah dan Rasulnya akan melakukan kezaliman kepadamu? Dan Aisyah berfikir Nabi ke rumah istri yang lainnya. Qultu ya Rasulullah dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Aku mengira engkau mendatangi salah satu dari istrimu. Qala inna Allah, kata Nabi SAW, inna Allah yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Allah turun di malam nisfu Sya'ban itu ke langit dunia. Fayaghfir li akthar min adadi sya'ri ghanami kalam. Lalu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak jumlah, bukan kambing, tapi jumlah bulu, jumlah rambut kambing-kambing, domba-dombanya kan. Hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Abd bin Humaid, juga Ibnu Majah dari jalan Al-Hajjaj bin Arta'ah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Hajjaj serta Yahya mudallisan, orang yang suka mentadlis. Dia kadangkala meriwayatkan itu tidak mendengar langsung, atau di antara dia sama gurunya itu ada orang lain, dia pakai ucapan an dari fulan. Kemudian di sini disebutkan, tapi yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal di malam nisfu Sya'ban, ya, dan diampuninya hamba-hambanya. Dalam riwayat lain nanti ada kecuali dua orang, yaitu yang musyrik dan musyahin, orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang tidak bertegur sapa. Itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menguatkannya, banyak sekali. Dan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah di nomor hadis 1144, beliau telah menjelaskan bahwa hadis ini bisa dihasankan, artinya bisa diterima. Tapi jamaah, apa yang perlu dilakukan kalau kita ternyata berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini ada hadis yang sahih? Kita sudah tahu hadisnya apa? Berkaitan dengan diampuninya hamba-hamba pada malam nisfu Sya'ban. Baik, kita masih bicara keutamaan, belum bicara apa amalan yang perlu dilakukan di malam nisfu Sya'ban.
Ibn Dihya Al-Kalbi menyebutkan hal yang paling aneh yang diriwayatkan oleh sebagian ahli tafsir yang berkaitan dengan firman Allah ya. Mungkin bisa kita baca firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 3. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Ada yang mengatakan bahwasanya nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, mungkin kita bisa baca Ad-Dukhan ayat 3, kemudian mohon disiapkan ada surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, silakan dibaca Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kejadian diturunkannya Al-Quran ini adalah Lailatun Nisfi min Sya'ban. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Seperti ada riwayat Ikrimah tentang surat Ad-Dukhan ini ayat 4, qala fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, yubramu fihi amru sana, malam itu urusan takdir setahun ditetapkan, wa tunsakhul ahya'u minal amwat, dan dijelaskan siapa yang akan mati tahun itu ya, ditulis kembali. Wa yuktabul haj fala yuzadu fihim ahad, yang mau haji tahun itu juga sudah ditulis di malam nisfu Sya'ban dan nggak akan ditambahkan. Jadi jemaah haji tahun ini berapa, itu nisfu Sya'ban sudah ditetapkan. Ini menurut pendapat Ikrimah tadi ya. Wala yanqus minhu ahad, nggak akan ditambah, nggak akan berkurang. Namun riwayat ini dhaif, nggak benar, dari Ikrimah seorang tabi'in. Kenapa? Karena riwayat dari Ikrimah yang sahih, beliau menyebutkan bahwasanya itu terjadi di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, bukan di nisfu Sya'ban. Makanya kadang-kala kita melihat ada orang yang menghidupkan nisfu Sya'ban lebih giat, lebih semangat, lebih beragam ibadahnya daripada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu udah jelas semuanya, terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi riwayat Ikrimah inilah yang disebarkan. Sehingga orang-orang berpendapat bahwasanya malam itu adalah malam tadi penentuan takdir. Siapa yang berangkat haji, siapa yang mati, itu tertulis di nisfu Sya'ban. Makanya sebagian orang itu menjadikan nisfu Sya'ban malam untuk meminta panjang umur ya, karena berlandaskan riwayat dari Ikrimah ini yang riwayatnya bertentangan dengan yang sahih dan dengan hadis-hadis yang sahih pula. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran di bulan apa? Coba kita baca di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran atau diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Barakallahu fiik. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Allah jelas mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bukan di bulan Sya'ban. Ayat di surat Ad-Dukhan mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala sesuatu. Urusan itu ditetapkan. Kapan terjadinya itu? Di bulan Ramadan. Dan kita semua tahu dengan surat Al-Qadr Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Allah sebutkan turunnya malaikat di sana. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang penuh berkah, bukan nisfu Sya'ban. Tapi karena adanya ungkapan tadi Ikrimah ya, yang kemudian diterima oleh masyarakat mungkin tanpa mengecek kesahihannya. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid ibn Sa'ad bahwa Nabi SAW mengatakan fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilkas sana. Kasih tahu malaikat pencabut nyawa ini bahwasanya siapa saja yang tahun itu mati itu nisfu Sya'ban. Tapi hadis ini dhaif, hadis mursal. Kemudian juga ada hadis Ibn Jarir Tabari meriwayatkan dari Uthman bin Muhammad Ibn al-Mughirah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Ajal itu ditetapkan dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban. Hatta inna ar-rajula la yankih wa yulad lahu waqad ukhrija ismuhu fil mautah. Sampai yang berkaitan dengan siapa yang akan menikah, siapa yang akan punya anak, siapa yang ditulis dia akan mati tahun itu, semua itu telah disebutkan di nisfu Sya'ban ini atau di bulan Sya'ban ini. Dan hadis ini juga hadis yang dhaif. Ahibati fillah, jelas sekarang kalau bicara malam penentuan ajal itu Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ada yang sahih, yang tadi berkaitan dengan pengampunan yang Allah berikan ya, kecuali buat orang yang musyahin, orang yang musyrik dan orang yang menyimpan dendam sama saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Baik, terus apa yang kita amalkan gitu di malam nisfu Sya'ban ini? Kalau kita tahu ada keutamaan yang disahihkan oleh para ulama, kemudian ada keutamaan-keutamaan yang tidak sahih. Baik, udah. Kita sekarang melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada nisfu Sya'ban yang sahih.
Tidak disebut. Bahwasanya ada kegiatan yang beliau kerja. Ahibati fillah. Yang dilakukan manusia apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban ada dua. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan beribadah. Ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan bawa api. Mereka keliling bawa obor. Maka coba semuanya berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan Nabi SAW. Ibn Dihi dalam kitabnya di halaman 44 beliau mengatakan wa akhbarani Abu Muhammad Al-Maqdisi. Muhammad Al-Maqdisi ini Abu Syama Al-Maqdisi ya. Telah mengabarkan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Taib. Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maqdisi. Itu namanya. Kata Dihya telah mengabarkan kepada aku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Kata dia, lam yakun indana fi Baitul Maqdis qat salatul raghaib hadhihi allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban. Di tempat kita itu sebelumnya nggak ada salat raghaib. Salat 100 rakaat ya. Di bulan Rajab wala bulan Sya'ban. Sebelumnya nggak ada di Baitul Maqdis itu. Fa awwalu ma hadathat indana, kapan terjadi ibadah salat raghaib? Orang menghidupkan ibadah di masjid. Tadi kita sebutkan ada yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan salat, dengan ibadah, ada yang menghidupkan dengan api, dengan obor yang keliling atau dengan kegiatan-kegiatan lain. Pertama terjadi perayaan nisfu Sya'ban ini pada tahun, disebutkan di kitab ini, ingat anak membaca, pada tahun 48 wa 400. Tahun 448. Tahun 448 Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Jadi 437 ya. 437 tahun yang lalu. Qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus yu'raf bibni Abil Hamra. Datang ke Baitul Maqdis itu orang dari Napulsi yang namanya Ibn Abil Hamra. Orang ini bacaannya bagus. Di malam nisfu Sya'ban itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa, dia sholat. Dia sholat sendiri. Dia sholat, fa'ahrama khalfahu rajulun. Lalu ada satu yang ikut, yang lihat ada orang sholat bacaannya bagus, dia bermakmum. Kemudian tambah 2 orang, 3 orang, sampai dia menyelesaikan sholatnya itu banyak jam yang ikut sholat. Berarti kan setahun sekali nisfu Sya'ban. Selesai itu selesai sudah. Dia sholat, orang bermakmum, kemudian pulang. Tsumma ja'a fil 'amil qabil. Lalu tahun depan dia datang lagi Masjidil Aqsa sholat sendirian sholatnya. Fa shalla ma'ahu khalqun katsir. Akhirnya sholat banyak pada malam itu. Wa sya'at fil masjid wa intasyaratis shalah fil Masjidil Aqsa wa buyutin nas wa manazilihim. Akhirnya tersebar nih sholat nisfu Sya'ban ini di Masjidil Aqsa, di rumah-rumah orang, tempat tinggal mereka. Thumma istaqarrat ka'annaha sunnatun ila yaumina hadza. Abu Muhammad menceritakan, kemudian amalan itu menetap menjadi sebuah sunnah kebiasaan sampai hari ini. Berarti sebenarnya dulu orang itu sholat sendirian. Dia tidak merayakan nisfu Sya'ban, enggak. Dia sholat.
Tapi orang-orang pada ikut. Qultu lahu, kata Ibn Dihya, fa ana ra'aituka tusalli fi jamaah. Aku lihat kok salat berjamaah juga malam nisfu Sya'ban itu. Karena ditanya, kenapa dia salat nisfu Sya'ban gitu loh. Qala na'am wa astaghfirullah minha. Dan aku mohon ampun sama Allah karena itu. Kemudian tadi ini menghidupkan malam dengan apa? Dengan sholat, dengan ibadah. Kita udah tahu Nabi SAW di masa sahabatnya, di masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tak pernah terjadi. Di Masjid Nabawi itu ada perayaan nisfu Sya'ban dengan menghidupkannya dengan sholat. Ya sudah, yang mau sholat, yang mau ibadah, itu masing-masing orang itu beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan, ya, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dengan ibadah yang kita membuatnya seakan-akan itu sunnah Nabi SAW. Kemudian juga di sini disebutkan, dan termasuk yang dibuat-buat oleh manusia itu adalah menjadikan malam nisfu Sya'ban itu malam untuk menghidupkan api. Orang, Anda baru tahu jemaah. Allah. Ternyata memang ini kebiasaan dari lama gitu. Di nisfu Sya'ban itu orang-orang bawa obor keliling. Beliau menyebutkan di sini, walam yasihha fihi syai'un 'anin Nabi SAW. Coba orang-orang nanti yang mungkin di nisfu Sya'ban mau menghidupkan api keliling, ya. Coba sebelum menghidupkan api, menyalakan itu obornya, tanya dulu, apakah memang Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anak kecil di kota Madinah, ya, atau anak-anak remaja untuk keliling kota Madinah membawa obor itu? Ada nggak perayaan seperti itu? Ibn Dihya mengatakan, walam yasih fihi syai'un 'anin Nabi SAW, wala nataqa bis salati fiha, wala al-iqadi dhu sidqin min ar-ruwa, wala takallama wa ma ahdathahu illa mutala'im syariatil Muhammadiyah. Menyebutkan tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Beliau juga tidak pernah menyampaikan kita disuruh menghidupkan dengan sholat dalam hadis yang sahih, ya. Nggak ada gitu. Terus ya udah, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau tadi hadis yang kita berbersih diri, kalau ternyata kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang sehingga Allah murka sama kita, seperti tadi memutuskan silaturahim, ya, tidak bertegur sapa dengan saudara kita, maka diperbaiki sebelum lewat nisfu Sya'ban ini, sebelum masuk Ramadan. Harapan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Baik, barakallahu fiik, ahibati fillah. Masih ada amalan-amalan lain yang dilakukan oleh sebagian manusia. Di antaranya, tunggu sebentar, ya, Salatul Bara'ah. Salatul Bara'ah, apa ini sama dengan Salatul Raghaib? Yaitu mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan sholat 100 rakaat. Baik, sholat ini ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, as-salatu khairu mawdu' faman sya'a. Sholat itu sebaik-baik ibadah yang diletakkan. Barang siapa yang ingin memperbanyak sholatnya, silahkan. Yang mau sholat sedikit juga boleh. Ini sholat sunnah, ya. Artinya bicara sholat sunnah itu fadhol gitu loh. Mau sholat 100 rakaat, mau sholat 20 rakaat, mau sholat 50 rakaat, silahkan gitu, seperti itu. Tapi mengkhususkan, kita bicara mengkhususkan. Karena kalau kita bicara mengkhususkan, kita mengatakan ini loh amalan yang terbaik, jumlahnya sekian, dilakukan di malam sekian, yang dibaca surat ini. Baik, kalau memang ini sebuah pengkhususan, maka perlu adanya penjelasan dari peletak syariat. Allah Azza wa Jalla, Allah mengutus Rasulnya.
Kalau ternyata tidak ada penjelasan, ya kita mau gimana gitu. Kita kan kadang kala ribut, ada yang mengatakan boleh Pak Ustaz, ada yang mengatakan bid'ah ini itu. Ya sudah, kita kembalikan nih. Kita kembalikan kepada asal muasalnya. Kita nggak boleh beribadah kecuali ada aturannya, ada perintah atau ada anjuran. Kalau bicara ada anjuran untuk memperbanyak sholat, silahkan. Tapi kalau mau mengkhususkan, kita perlu penjelasan yang lebih detail dari Nabi SAW. Kemudian ada juga dikatakan sholat 6 rakaat, sholat 6 rakaat dengan niat tolak bala, panjang umur, murah rizki. Tolak bala, panjang umur, murah rizki. Sholat 6 rakaat. Bukan sholat Ustaz, iya sholat itu baik. Kita mau sholat malam nisfu Sya'ban, antum mau sholat 11 rakaat, mau sholat 21 rakaat, karena sholat malam itu ganjil ya, witir, silahkan bebas. Tapi kalau membuat pengkhususan lagi, ini perlu adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Karena ahibati fillah, ahlus sunnah disebut ahlus sunnah karena mereka orang yang cinta dengan sunnah. Mereka orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Mereka orang yang tidak beramal kecuali kalau ada contoh, anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian umpamanya membaca surat Yasin juga. Kita tahu surat Yasin ini ada fadilah-fadilah yang disebutkan tentang keutamaan surat Yasin. Surat Yasin itu qalbul Quran ya. Yang membaca surat Yasin itu sama dengan membaca 10 kali Al-Quranul Karim umpamanya. Nah, kita cek hadis-hadisnya sahih apa enggak. Kalau hadisnya sahih, keutamaan itu menjadi pendorong kita untuk lebih membaca. Tapi kalau ternyata hadisnya tidak sahih, ya kita kembali kepada keutamaan Quran secara umum. Surat Yasin salah satu surat dalam Al-Quranul Karim yang setiap satu huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu ayat kita membaca, kita akan mendapatkan yang lebih baik dari seekor onta. Kalau baca surat Yasin banyak tuh pahalanya. Tapi sekarang mengkhususkan, katakan baca surat Yasin malam dari nisfu Sya'ban. Kenapa kok surat Yasin? Kenapa kok nggak surat Tabarak umpamanya? Kenapa kok nggak surat Toha? Kenapa kok nggak surat Isra? Kenapa kok nggak surat Maryam? Kenapa kok nggak surat An-Nisa? Kenapa? Oh, karena ada dalilnya. Ini loh penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ini loh prakteknya Abu Bakar. Ini loh prakteknya Umar bin Khattab. Oh, ya sudah kita amalkan. Tapi kalau kita hendak mengkhususkan karena kemauan kita atau karena bersandar kepada hadis yang dhaif, maka kita akhirnya mengerjakan sesuatu yang nggak pasti. Sandarannya itu nggak pasti gitu. Kemudian ada doa juga yang dikhususkan, Allahumma ya dzal man wa la yumannu alaih ya dzal jalal wal ikram, sampai akhir. Itu juga kalau hadisnya sahih ya kita baca jamaah. Tapi kalau enggak, sebagai sebuah doa boleh saja kita minta apa saja tanpa ada pengkhususan. Engkau harus baca doa ini. Loh, kenapa kok harus doa ini? Karena Nabi SAW membacanya. Oh, kita baca. Tapi kalau ternyata hadisnya enggak sahih, ya hendaklah kita berusaha untuk mencari yang sahih dan mengamalkannya. Ahibati fillah, apa yang menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan tadi? Sebenarnya sandarannya tadi sebagian udah kita bacakan. Ada lagi hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam As-Sunan ya, di hadis nomor 1388. Di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib secara marfu kepada Nabi SAW, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahara." Kalau sedang nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya, salatlah kalian di malamnya, puasalah di siangnya. Tapi hadis ini disebutkan maudhu, palsu hadis. Jadi bisa dipakai. Tapi tetap kita bicara mau sholat malam, silahkan jamaah.
Silahkan hidupkan malam nisfu Sya'ban, malam 13, 14. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Puasa, Nabi hampir puasa full, bukan hanya nisfu Sya'ban beliau puasa. Karena bulan ini bulan diangkatnya amalan. Artinya kita berada di bulan yang mulia. Nisfu Sya'ban adalah malam, nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Tapi mengkhususkan sebuah amalan, kita perlu petunjuk dari Nabi SAW. Nah, kemudian hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah tadi, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu melihat, memandang kepada di malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni semua dari hamba-hambanya kecuali melakukan kesyirikan li musyrik atau musyahid. Ini hadis sahih. Ada hadis yang dhaif. Hadis innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban. Ini hadis turunnya Allah malam nisfu Sya'ban ternyata didhaifkan oleh para ulama. Ahibati fillah. Ya, ternyata seorang muslim itu perlu belajar lagi. Kalau mungkin dia sudah meyakini sebuah kegiatan, sebuah amalan, tahu-tahu ada yang menegur. Kita kan sesama kaum muslim kan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita saling memberikan wasiat dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Sehingga kalau mamanya, Ana nih sekarang menyampaikan hal ini ya, kemudian tahu-tahu nanti ada yang negur Ana, Ustadz, yang Ustadz sampaikan itu salah. Afwan. Ternyata hadisnya sahih, Ustadz. Oh ini, ya kita mau nggak mau kita amalkan yang sahih. Jangan menjadi orang, nggak bisa. Karena ini sudah jadi tradisi, ini sudah jadi budaya, ini sudah kita kerjakan sejak zaman dulu. Loh, mungkin orang dulu nggak ngerti. Mereka ada uzur kalau nggak paham. Tapi engkau dikasih penjelasan gitu. Ana tadi membacakan hadis-hadisnya, membacakan ayat-ayatnya, maka ketahuilah yang seharusnya kita rayakan, maksudnya kita berusaha menghidupkannya, adalah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Cuma yang jadi masalah, ada perbedaan yang signifikan antara nisfu Sya'ban sama Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban ketahuan. Ya udah, ini nisfu Sya'ban. 14, besoknya tanggal 15 berarti sudah nisfu Sya'ban. Kalau Lailatul Qadar itu malam yang nggak jelas, artinya misterius. Boleh jadi di malam 21, boleh jadi di malam 23, boleh jadi di malam 25, boleh jadi di malam 27, boleh jadi di malam 29. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil itu. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan beribadah hanya di malam ganjil, tapi beliau full iktikaf, full ibadah, sarungnya dikencangkan, beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan istri-istrinya untuk sholat. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi modal baru bagi kita untuk tidak beramal kecuali kita punya ilmu. Kalau tadi dengan penjelasan Ustadz kayaknya ada yang kurang tepat, ya sudah, cari tahu lagi, dibahas, ditanyakan. Tanyakan hadisnya sahih apa tidak. Oh hadisnya ada, dalilnya ada dalilnya. Tentang nisfu Sya'ban ada. Tapi ternyata dhaif. Tentang amalan-amalannya coba dilihat. Sehingga hebatnya kita benar-benar menjadi ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti kebenaran. Tentunya kita tahu yang dijamin masuk surga adalah Rasulullah SAW, dan beliau menyuruh kita untuk mengikuti beliau dan mencontoh para sahabatnya. Ada, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal, barakallah.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCM Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dan dapat menjadi wasilah kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Pertanyaan kita masuk ke sesi pertanyaan, tetapi Afwan, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Ana ingin menghimbau pada semua partisipan Zoom yang ingin bertanya langsung pada Ustadz agar mempersingkat pertanyaannya, tidak kami mohon diusahakan sesuai dengan tema dan tidak terlalu panjang. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, Ana akan bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang jiwa. Pertanyaan Nana, bagaimana cara menghindari permusuhannya ya Ustadz? Apa Ustadz di bulan Sya'ban untuk dikabulkan doa hajatnya ya Pak Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Tatkala kita tahu dengan sebuah keutamaan, dengan sebuah fadilah, ternyata di malam itu adalah malam ampunan ya, menurut yang mensahihkan hadis seperti Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, walaupun ada masyayikh lain yang tidak mensahihkan hadis ini. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari permusuhan? Atau apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hubungan yang telah putus karena masalah? Kalau bicara yang pertama, menghindari permusuhan, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Idfa' billati hi ahsan. Dalam bergaul adalah orang-orang yang ngomongnya nggak enak sama kita atau melakukan kesalahan kepada kita. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita membalas dengan yang lebih baik dalam rangka memperbaiki dia. Allah katakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan kita berbuat lebih baik, maka permusuhan yang terjadi, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, permusuhan antara engkau sama dia dapat berubah menjadi pertemanan yang hangat. Subhanallah. Ini dengan sikap kita membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk memilih kata-kata yang baik ketika berbicara. Allah mengatakan, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan untuk hamba-hambaku, mereka hendaklah berucap yang paling baik. Kenapa kita disuruh menjaga tutur kata kita? Sekarang juga mungkin dunianya bukan dunia lisan, tapi dunia tulisan sebagai ganti dari lisan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubin. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan, mengadu domba di antara mereka. Itu kerjaannya syaitan. Ketika ada satu kata, ini kadangkala anak ceramah, orang wajar salah ngomong ya. Tahu-tahu salah ngomong Ustadz ini. Ini omongan, setan akan menggorengnya untuk menimbulkan permusuhan. Itu yang terjadi. Maka kita disuruh milih kata-kata yang baik. Supaya setan tidak punya modal untuk merusak hubungan kita. Kalau orang ngomongnya baik, ya sudah, setan akhirnya nggak dapat modal gitu.
Kemudian ahibati fillah, menghindari yang namanya bergurau. Gurau itu boleh tapi jangan berlebihan. Ada wasiat Nabi Dawud alaihissalam kepada putranya Sulaiman, iyyaka wal mizah fa inna naf'ahu qalil wa huwa yughiru bainal ikhwan. Engkau hati-hati dengan bergurau, kata dia. Tinggalkan pergurauan itu. Manfaatnya sedikit, tapi kadang-kadang dapat merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai, yang bersaudara. Itu cara menghindari permusuhan di antaranya. Kemudian bagaimana kalau sudah terjadi permusuhan, udah tidak bertegur sapa? Ini mau masuk itu Sya'ban nih umpamanya. Ya orang, ya Allah, gimana nih? Gak diampuni sama Allah dosanya. Sejak tahun lalu sampai tahun sekarang. Mungkin tahun depan dia juga belum memperbaiki hubungannya. Gak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Cara memperbaiki yang pertama, kita harus tahu bahwa semua melakukan kesalahan. Jangan sok suci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manusia ini sebagai makhluk yang lemah, yang lupa, yang berbuat salah. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Khata. Salah yang terus berbuat salah lagi. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala kita bergaul dengan masyarakat, tahu-tahu ada orang yang nyakitin kita dan dia minta maaf sama kita, apa sikap kita? Kalau kita merasa enggak, aku nggak akan maafkan dia, seakan-akan kita nggak pernah berbuat salah. Padahal orang itu ketika minta maaf, dia jadi orang yang baik. Karena sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah orang yang meminta maaf. Sekarang dia minta maaf, engkau tolak. Maka adalah setiap muslim itu tahu bahwa engkau juga punya salah. Bahkan mungkin kesalahanmu lebih banyak dari kesalahan fulan. Tapi karena kita hanya memandang kepada kesalahan, akhirnya kita tidak lagi bertegur sapa sama fulan, nggak mau memaafkan fulan. Yang kedua, lihatlah kepada kelebihannya. Ya, kalau bicara semua punya salah, tapi semua juga punya kelebihan. Kelebihan ini akan membuat kita menjaga al-ukhuwah al-islamiyah, bagaimanapun dia adalah saudara kita. Kemudian ucapkan salam kepada dia, kirim hadiah buat dia. Kalau dia ternyata tetap Ustaz, nggak mau memaafkan anak, nggak mau bertegur sapa, mungkin kita bisa kirim orang untuk memediasi, untuk menjadi ya yang lagi perang Ukraina, Rusia sama Ukraina. Kan ada yang berusaha untuk memperbaiki, gitu, menengahin antara mereka. Kadang-kala hanya masalah miskomunikasi. Kadang-kala ada niat-niat buruk, maka di sini perlu adanya nasihat buat kedua belah pihak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. Kemudian kami panggil pada Al-Ukh atau Ibu Neta Agustina berfadhili untuk bertanya langsung pada Ustaz. Tafadhol Bu Neta, Bu Neta Agustina. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu atau bin Husain bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya atau kepada yang lain, apakah antum berpuasa pada pertengahan Sya'ban? Kemudian dia menjawab tidak. Kemudian beliau bersabda lagi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu terlanjur tidak berpuasa, maka berpuasalah selama 2 hari. Pertanyaan Ana, apakah hadis tersebut berlaku sampai sekarang Ustadz, dan berpuasa, dan kemudian pertanyaan selanjutnya, dan berpuasa selama 2 hari itu apakah
sebagai bentuk kafarat bagi yang tidak berpuasa di Sya'ban. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Yang pertama, Anda nggak tahu ya, dengan kesahihan hadis tadi yang disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan kepada orang yang nggak puasa di nisfu Sya'ban untuk menggantikannya dengan puasa 2 hari, menjadi kafarat atau menjadi qadha untuk puasa nisfu Sya'ban yang ditinggalkan. Anda nggak tahu dengan kesahihannya, tapi yang jelas puasa nisfu Sya'ban nggak wajib. Hadis Ali bin Abi Thalib tadi yang mengatakan hidupkan malamnya, puasalah di siang harinya, seakan-akan ada perintah wajib di sini dari Nabi SAW. Enggak, jemaah. Yang wajib itu puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa yang wajib. Dulu pernah ada puasa wajib sebelum diwajibkannya puasa. Dari riwayat yang mengatakan Nabi SAW puasa full di bulan Sya'ban. Ibn Dihya Al-Kalbi yang mengarang kitab tadi, beliau menguatkan memang Nabi full puasa di bulan Sya'ban, nyambung puasa beliau dengan bulan Ramadan. Jadi bukan khusus dengan nisfu Sya'ban. Walaupun yang sahih dengan puasa Sya'ban ini adalah berusaha untuk memperbanyak puasa dan tidak 1 bulan full. Maka bagi orang yang ingin mengikuti Rasulullah SAW, ya udah engkau puasa. Kapan? Ya puasa hari ini. Kita dianjurkan puasa tiap tengah bulan, 13, 14, 15, itu sunnah gitu. Ya kita puasa, bukan karena nisfu Sya'ban, karena memang ini di bulan Sya'ban dan ini memang tengah bulan. Tengah bulan kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Malam ini malam 12. Anda mau puasa mulai tanggal 11, silahkan. Anda mau puasa nanti setelah tanggal 15 baru Anda mau puasa. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban jangan puasa. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadis itu mansukh, dihapuskan karena buktinya Nabi SAW puasa full. Ada hadis-hadis yang melarang untuk puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti setelah nisfu Sya'ban masih boleh puasa. Tapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat buat orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, maka setelah nisfu Sya'ban nggak usah puasa dia. Jadi malah dilarang puasa. Kalau dia pertengahan awal itu nggak puasa, maka pertengahan akhir dia nggak puasa. Nggak boleh puasa. Jadi seperti itu. Ahibati fillah, ingat, yang mau puasa silahkan, tapi bukan hanya nisfu Sya'ban. Artinya kita tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban, tapi kita puasa di bulan Sya'ban secara lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Nah, Insyaallah. Waalaikumsalam barakallahu ya Ustazana. Jazakumullahu khairan. Kemudian kami panggil pada Ibu Mulan atau Al-Ukht Mulan, tafadhali. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Afwan, Ustaz mau bertanya ini gimana ya Ustaz? Mau menasehati saudara-saudara Ana yang setiap tahunnya itu punya kebiasaan setiap malam nisfu Sya'ban tuh selalu ke masjid, Ustaz, bawa air berbotol-botol itu, Ustaz. Nah. Untuk dibacakan Yasin 3 kali dan lain-lain, dan itu disimpan sampai berbulan-bulan. Anak khawatir tuh jatuhnya jadi ke syirik karena percaya ayat tersebut. Anak udah pernah ngingatin, tapi dikarenakan kakak anak ini ngelihat ada salah satu imam di masjid tersebut yang mencetusnya gitu, Ustaz. Jadi yang memang sebelum malamnya itu udah diumumkan di masjid itu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan untuk membawa air ke masjid gitu, Ustaz, berbotol-botol untuk dibacakan doa bersama juga, Ustaz. Nah, terus ini, Ustaz, masalah ibu mertua Ana yang percaya kalau sebelum Ramadan ini roh almarhum suaminya beliau itu datang, Ustaz. Bagaimana caranya suami Ana ini menasehati dan beliau benar-benar bisa mulai merubah kepercayaan tersebut, Ustaz? Karena ibu Ana ini orangnya sakit-sakitan tapi susah dinasihatin, Ustaz, dan suami Ana ini mulai kendor, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, dan solusinya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah,
Ya, ahibati fillah, mungkin kita melihat ada banyak pemandangan yang dari satu kampung ke kampung lainnya berbeda-beda kegiatan mereka di Sya'ban. Bagaimana sih cara kita menasihati? Yang pertama, kalau kita bicara membacakan Al-Quran di air, kemudian kita meminumnya, nggak apa-apa. Itu termasuk ruqyah gitu loh. Meruqyah dengan Al-Quranul Karim. Yang jadi masalah mengkhususkannya di sini. Dikhususkan, dibawa ke masjid airnya, berkaitan dengan meyakini malam nisfu Sya'ban tadi. Padahal mereka meyakini nisfu Sya'ban ini malam penentuan ajal loh jemaah. Makanya doanya doa minta panjang umur ya, minta murah rizki. Karena mereka berpendapat malam ini malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Padahal nggak benar. Itu tugas kita sesama muslim. Tadi sudah ada singgung di akhir kajian, maksudnya kita watawasau bil haq. Kita sampaikan umpamanya tadi kepada teman kita, tetangga kita, cobalah kalau memang Ana ini kepingin ikut gitu ya acara, cuma Ana sampai sekarang belum dapat gitu loh penjelasannya tentang bagaimana sih Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban. Bagaimana kegiatan yang terjadi di Masjid Nabawi di masa Nabi SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, di masanya Abu Bakar, di masanya Umar, di masanya Ali, di masanya Utsman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib. Kita perlu tahu gitu loh. Kalau ternyata enggak, mereka benar, mereka gitu juga dulu. Jadi masa Nabi SAW itu sahabat pada ke masjid, bawa air, kemudian Nabi memimpin baca Yasin 3 kali, berdoa. Loh, kalau mereka mengamalkan itu, ya kita amalin gitu. Sehingga kita juga ingin dekat sama Allah gitu loh. Bukan cuma antum yang kepingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ana juga kepingin. Cuma kan berapa banyak orang yang ingin kebaikan, ingin pahala, tapi jalannya mungkin kurang tepat. Sehingga mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menggugah mereka jemaah. Karena terus terang hal-hal ini kadang-kala menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang sudah turun-temurun sehingga jadi sunnah. Tadi ceritanya Ibn Dihya Al-Kalbi tanya, kapan sih acara sholat malam nisfu Sya'ban itu mulai kapan adanya? Gitu. Ternyata mulai tahun 448 gitu loh. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan kejadiannya ternyata tidak disengaja. Tidak disengaja. Dia orang Ibn Hamra tadi, orang dari Nabulsi yang bacaannya bagus, dia jadi imam, sholat sendiri dia jadi imam. Kemudian ada yang ikut, orang kedua, orang ketiga, keempat, akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap sunnah oleh masyarakat di Damaskus, di Baitul Maqdis itu. Padahal sebelum itu nggak pernah ada. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan keyakinan bahwasanya ruh orang tua itu datang di bulan Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban. Ya, di sini bagaimana kita memberikan penjelasan kepada orang tua kita. Ahibati fillah. Ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kondisi manusia ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya. Qala rabbi irji'un, dia ingin dibalikin ke dunia. Ada yang mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau undur waktuku sedikit aja, dia ingin sedekah gitu. Sehingga ruh itu sebenarnya nggak bisa balik ke dunia. Ruh manusia itu bisa berjumpa dengan ruh yang meninggal dunia dalam tidur. Bisa berjumpa. Dan boleh jadi yang dia lihat dalam mimpi itu adalah ayahnya, boleh jadi orang lain. Kenapa? Karena setan itu bisa menyerupai siapa saja. Ingat, setan itu bisa menyerupai siapa saja, mau ustadz, mau guru, mau kiai, mau orang tua kita, mau anak kita. Kecuali satu, setan itu nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Bagi dalam dunia nyata nggak bisa setan itu. Wujud seperti Nabi nggak bisa. Kata Nabi SAW, man ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka yang dia lihat adalah aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan itu nggak bisa menyerupai aku, kata Nabi SAW. Jadi kalau katakan orang tua kita, sampaikan, boleh jadi ayah itu datang dalam mimpinya ibu, tapi nggak harus di bulan Sya'ban, bulan apa saja. Tapi juga diingatkan ibu,
Bahwasanya boleh jadi yang datang itu bukan ayah, setan gitu. Kalau bicara orang tua udah sakit-sakitan dikasih nasihat sulit, iya. Jadi memang orang kalau sudah tua, orang kalau sudah sepuh, udah sakit-sakitan, ada perubahan sikap. Kadangkala nasihat itu sulit untuk masuk, tapi anak perlu bersabar. Menyampaikan kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya, perlahan-lahan ada proses yang harus dilewatin, dan semoga pada akhirnya orang tua dapat hidayah. Dan biasanya jamaah, anak ini nggak kumpul sama orang tuanya. Anak ini sesekali datang sama orang tua yang ngasih nasihat, terus dia pergi. Nanti berapa lama lagi ketemu lagi. Sehingga seperti kita tahu amplas ya. Kalau ada sesuatu yang berkarat, itu kalau kita amplas sekali mungkin belum hilang. Tapi kalau kita amplas terus, kita gosok pelan-pelan, walaupun mungkin karatnya begitu banyaknya, lama-kelamaan bersih. Tapi kalau kita ngamplas sekali, kemudian kita pergi, nanti kena hujan lagi, kena apa lagi, berkarat lagi itu. Ini anak-anak banyak yang mengeluhkan orang tuanya susah, dikasih nasihat, susah kasih tahu. Memang penyebabnya kadangkala kitanya nggak kumpul. Ada yang setahun sekali pulang kampung baru ngomong sama orang tuanya. Sehingga kurangnya tadi amplas itu menyebabkan ya karat-karat itu lama, dan boleh jadi ada karat baru ketika kita berjumpa lagi sama orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya insyaallah akan Ana bacakan. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Ustadz, kemarin sore pukul 5 sore Bapak mertua Ana meninggal dunia. Saat itu suami Ana baru menuju pulang ke rumah dari luar kota, dan Ana beserta anak-anak dikabari setelah suami tiba di rumah. Suami mengatakan pada anak-anak agar ikut ayahnya ke kampung karena Mbah meninggal. Di sini Ana tidak sama sekali diajak oleh suami, dikarenakan beberapa bulan terakhir ini kami sedang dalam masalah besar. Ana sampai di meja perceraian sama suami. Ana dimusuhi oleh mertua sampai beliau wafat. Ana dimusuhi oleh ipar. Sebenarnya Ana tidak sama sekali dendam dan memutus rasa dan rasa memutus silaturahmi. Hanya saja Ana sedang berdiam diri menghindari masalah lain terjadi. Apakah sikap Ana ini salah, Ustaz? Saat ini suami dan anak-anak masih bertazkiyah di ayahnya. Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ana ini kalau pakai topi, Ana buka, ada garis merah katanya di topi. Atau kadangkala topi Ana miring gini. Ana nggak tahu. Ana nggak ngeliat. Siapa yang ngeliat? Orang lain. Jadi kadangkala kita itu merasa Ana nggak berbuat apa-apa. Ana nggak punya salah. Yang salah itu dia. Mertua yang salah, ipar yang salah, ini. Kadangkala itu terjadi sama kita. Ana tidak ngomong dengan yang bertanya, tapi dengan kita semuanya. Ana tuh kadangkala berjalan, naik motor, Ana rasa Ana ini nggak melanggar. Tahu-tahu di stop sama polisi. Dikasih tahu melanggar, enggak, ini semua lengkap. Melanggar, Pak. Apa melanggarnya? Lampu belakangnya mati. Ana nggak tahu karena Ana kalau nyetir ngadep ke depan. Jadi lampu belakang itu mati, siapa yang ngelihat? Yang di belakang Ana. Di sini pentingnya kita watawasau bil haq watawasau bis. Ada asap, ada api. Maka Ana minta kepada ukhti yang bertanya untuk mencari apinya. Asapnya udah kelihatan. Mereka benci, mereka nggak suka, ipar dibenci ini.
Apa penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya mereka memang penyebabnya. Kalau mereka penyebabnya, apa sikap kita yang menyebabkan api itu semakin besar? Sampai tadi ke meja perceraian. Apa penyebabnya gitu loh? Karena kadangkala seorang istri itu merasa sikap dia benar. Ana nggak salah kok, mereka yang salah. Dalam pertikaian itu tidak bicara salah benar, tapi kadangkala berbicara mengalah dan berbesar hati. Pernah Nabi SAW kalau nggak salah sedang di rumahnya lalu mendengar dua sahabat bertikai. Kalau nggak salah Ka'ab bin Malik dengan salah satu sahabat lainnya bertikai. Ka'ab ini nagih utang, si Fulan ini nggak mau bayar. Yang alasan ini itu macam-macam, ribut nih, suaranya sampai tinggi. Nabi SAW dari rumahnya mengatakan, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, kata Nabi SAW, udah, engkau ikhlaskan setengahnya, dan engkau Fulan, engkau bayar setengahnya. Ketemu nih, kata Ka'ab, iya Rasulullah, aku ikhlaskan setengahnya. Nabi mengatakan, udah engkau sekarang lunasin setengah. Artinya haknya Ka'ab itu hilang setengah. Tapi masalah selesai. Disinilah kadangkala kita nggak mau kehilangan hak kita. Kita kadangkala perlu mengalah. Hak kita nggak, anak setengah, anak ikhlaskan. Ya udahlah, nanti minta sama Allah dikasih yang lebih baik. Maka kepada para istri, engkau diuji sama mertua kadangkala, diuji sama ipar, diuji sama suami, diuji sama anak-anak, diuji sama orang tua sendiri. Semuanya adalah ornamen-ornamen ujian kita. Bagaimana kita memandangnya? Memandangnya semua ini adalah dalam rangka menjadikan aku seorang yang lebih baik lagi. Bukankah dengan ujian itu dihapuskan dosa, diangkat derajat, ditambah pahala? Bukankah ujian itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla? Maka hendaklah kau memandang dengan kacamata yang positif. Jadi engkau cari tahu tentang sebabnya. Kalau sebabnya mertua, orang tua, baik, kenapa kemudian engkau tidak bisa menyikapi dengan lebih baik ya? Kadang-kala istri itu mengalah demi menjaga rumah tangganya. Kadang-kala istri merasa, Ustaz, masalahnya suami anak belain. Udahlah, engkau lihat kepada kelebihan suamimu. Dalam rangka ini suami pantaslah dia belain orang tuanya, karena dia nggak ingin akhirnya ribut sama orang tuanya. Maka hendaklah merasa kalau sudah sampai ke meja hijau mau bercerai, engkau ambil, engkau tarik surat perceraian itu, engkau berusaha memperbaiki diri. Omongan-omongan dari orang seperti yang diucapkan sebagian alim ulama, idza ramakan nas bil hijarah, kalau engkau dilempari dengan batu, kumpulkan batu-batu tersebut, bangun dengan batu itu anak tangga menuju kesuksesan. Barakallahu fiik. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Kita masuk ke sesi kuis. Nah, anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCM Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah dijelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat jadi wasilah kebaikan kita. Baik, kita masuk ke sesi pembagian hadiah, di mana yang telah Anda sampaikan di mukadimah bahwasannya Al-Ustaz Dr. Syafiq akan mengajukan 3 pertanyaan, dan bagi siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka akan mohon untuk present terlebih dahulu. Baik, bisa kita mulai, Ustaz. Baik, yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Tafadhalu, ingin jawab? Gimana untuk raise hand terlebih dahulu?
pada Ibu Nunung. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab. Tafadhal. Hadis yang dihasankan Syekh Albani ya Ustaz. Mungkin Nah. hadis Tirmizi yang dari Aisyah Ustaz. Nah. Yang di malam nisfu Sa'ban Allah turun ke dunia itu yang mengampuni hamba-hambanya. Kecuali orang-orang yang musyrik dan yang bermusuhan. Baik, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ini hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Baik, kalau ada hadis yang sahih ternyata, walaupun sebagian ulama tetap mendhaifkan hadis ini ya. Pertanyaan kedua, amalan apa yang seharusnya dilakukan muslim atau amalan apa yang telah dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di malam nisfu Sya'ban? Dulu pada Al-Akh Leo Abu Sajid. Tafadhal. Baik, jazakallahu khairan wa jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Coba menjawab ya, Ustaz. Semua amalan baik, Ustaz. Nah, Dan paling banyak Nabi kita SAW melakukan ibadah puasa ya di bulan Sya'ban. baik, enggak di nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Semua amalan ibadah baik. Barakallahu fiik. Nah, di nisfu Sya'ban ini tidak ada amalan khusus ya. Tadi kan kita menyebutkan ada amalan-amalan khusus seperti membaca surat ini, melakukan sholat ini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu dhaif tadi dan tidak saling menguatkan, sehingga tidak ada amalan khusus. Silahkan beramal seperti biasa kita beramal ya, karena kita bulan Sya'ban ini bulan yang ada kemuliaannya seperti itu. Yang mau puasa di siang harinya kita tadi udah sebutkan ya, berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban itu bahwasanya amalan segala amal kebajikan yang biasa kita lakukan kita lakukan. Kemudian ada hadis yang berkaitan malam nisfu Sya'ban, malam dikabulkannya doa, tapi hadis itu atau riwayat Ibnu Umar itu juga lemah ya. Sehingga ya kita tidak mengkhususkan. Kita tidak mengkhususkan. Baik, pertanyaan yang terakhir. Apa dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam penentuan takdir? Lalu saya ingin menjawab. Ada Al-Ukh Rini atau Rina Umudafa. Tafadhali. Bismillah. Dalilnya surat Ad-Dukhan ayat 3, Ustaz. Masya Allah. Ayat 3 dan 4 ya. Oh, ayat 3 dan 4. Iya. Ustaz. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakan inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ayat ini ditafsiri oleh Ikrimah tadi bahwasanya itu malam nisfu Sya'ban gitu. Sehingga malam itu malam penentuan ajal, kemudian adanya hadis-hadis yang menguatkan penafsiran, tapi ternyata itu bertentangan dengan apa yang Allah jelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi seharusnya yang kita hidupkan dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah adalah Lailatul Qadar. Hanya saja ingat, beda dengan nisfu Sya'ban yang semua orang tahu kapan nisfu Sya'ban. Tapi Lailatul Qadar adalah malam yang tersembunyi yang kita perlu berjuang untuk mendapatkannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga Allah membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran dan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah.